Oke, thank you. Terima kasih untuk Aksa TV ya sudah merespon balik gitu tentang video yang saya unggah tadi gitu. Terima kasih untuk responnya, juga untuk teman-teman yang sudah ikut merespon ya, itu Yamamura, Rian, Gizen, terima kasih untuk tanggapannya. Nah, sebenarnya saya ini baru pulang ibadah malam kudus. Ya, selamat untuk merayakan malam kudus untuk teman-teman semua. Itu adalah malam yang sangat indah, sangat membuat senang, tapi sebenarnya kita sedih juga ya, karena Tuhan rela datang ke dunia, di dunia yang hina, kotor. Tapi walaupun demikian kita tetap sukacita ya, karena Allah rela datang ke dalam dunia ini ya. Sebenarnya apa sih yang diharapkan, tapi itu karena dia sayang sama kita. Selamat merayakan malam kudus untuk kita semua, juga nanti besok hari Natal ya, selamat merayakan Natal. Oke, saya rasa ini perlu ditanggapi ya. Jadi teman-teman saya memberikan tadi tanggapan, jadi saya lihat kayaknya ini perlu ditanggapi deh gitu. Nah, apakah Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri? Nah, kalau Yesus itu dibangkitkan artinya Yesus itu bukan Tuhan, karena rohnya adalah Tuhan sendiri. Nah, teman-teman, saya bisa paham kenapa Aksativa memberikan kesimpulan seperti itu. Jadi kalau contohnya dia dibangkitkan, maka dia itu bukan Tuhan, karena yang membangkitkan pasti Tuhan toh, dan jadi nggak mungkin dia adalah Tuhan. Nah, teman-teman, memang ada beberapa ya pemikir Kristen yang mengatakan bahwa Yesus itu cuma dibangkitkan, tapi mereka tidak sampai pada kesimpulan itu sih teman. Mereka nggak sampai pada kesimpulan itu. Dia dibangkitkan pun itu konsekuensinya nggak sampai bahwa dia itu bukan Tuhan, nggak sampai situ sih. Nah, oke, kita coba telah gitu ya, apakah Yesus itu dibangkitkan atau bangkit sendiri. Nah, sesungguhnya kalau kita melihat rentetan peristiwa dalam Alkitab, kita akan melihat bahwa Yesus itu dibangkitkan dan juga bangkit sendiri. Dibangkitkan dan bangkit sendiri. Betul, betul. Ini kalau contohnya kita lihat dalam Alkitab ya, itu dia dibangkitkan dan bangkit sendiri. Kalau contohnya lebih sederhana ya, kita mengatakan bahwa kebangkitan itu dilakukan oleh Allah Tritunggal. Allah Tritunggal. Jadi ini sudah menyinggung Allah Tritunggal ya, tapi nanti kita akan bisa lebih tahu di video-video selanjutnya ya. Jadi kebangkitan itu sendiri pun, kebangkitan Kristus dilakukan oleh Allah Tritunggal, oleh Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Karena nggak bisa dipisah teman-teman, nggak bisa dipisah teman-teman ya, nggak bisa dipisah. Ketiga pribadi ini nggak bisa dipisahkan ya, nggak bisa dipisahkan. Bapa itu membangkitkan Kristus ya, itu sudah sangat jelas ya. Kalau contohnya kita lihat dalam Galatia pasal 1 gitu ya, saya coba baca itu. Dari Paulus, seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Jadi jelas ya, Bapa ikut berpartisipasi dalam hal itu. Jadi dia dibangkitkan. Ya, betul, dia dibangkitkan. Tetapi juga Kristus itu membangkitkan diri dia sendiri. Karena ingat, Bapa dan Yesus itu dalam hakikatnya itu satu. Nanti dalam Tritunggal ya kita akan paham, Allah dan Bapa dan Roh Kudus itu cuma satu secara hakikat, cuma pribadinya yang berbeda ya. Dan walaupun pun berbeda itu nggak bisa dipisahkan ya, nggak bisa dipisahkan. Itu berbeda tapi nggak bisa dipisahkan ya. Jadi hakikat mereka itu satu, sehingga apa yang Allah Bapa lakukan pun itu dilakukan oleh Kristus gitu, secara hakikatnya gitu. Jadi sudah jelas ya, dibangkitkan ya, jelas dibangkitkan. Jadi Allah Bapa pun membangkitkannya gitu ya. Apakah dia bangkit sendiri? Ya, dia bangkit sendiri. Kalau contohnya kita lihat di dalam Yohanes, contohnya Yohanes pasal 10 ayat 18 itu, dia mengatakan kayak gini, tidak seorang pun mengambilnya daripadaku. Ini mengambilnya daripadaku, tentang konteksnya itu tentang penyaliban nanti ya. Jadi tidak seorang pun mengambilnya daripadaku, melainkan aku memberikannya. Memberikan ini dia itu mati, rela mati menurut kehendak sendiri. Aku juga berkuasa memberikannya, dia berikan untuk mati, tetapi berkuasa mengambilnya kembali. Jadi dia berkuasa pun untuk mengambil kembali nyawanya. Jadi maksudnya dia bangkit sendiri. Inilah tugas yang kuterima dari Bapakku. Jadi sangat jelas ya, Kristus pun punya kuasa untuk memberikannya, untuk mati di atas kayu salib. Kalau lihat konteksnya nanti ya, dan dia juga berhak untuk mengambilnya kembali. Jadi bangkit sendiri pun dia berperan dalam hal itu. Jadi dia bangkit sendiri. Atau mungkin contohnya di dalam Yohanes pasal 2 gitu ya, tentang waktu Tuhan Yesus mengatakan bahwa rombaklah bait Allah ini dalam 3 hari dan aku akan mendirinya kembali. Ini konteksnya tentang kematiannya ya, rombak bait Allah artinya dia mati. Tapi dalam hal 3 hari aku akan mendirikan. Jadi dia yang membangkitkan dirinya sendiri. Jadi sangat jelas ya, apakah Yesus itu dibangkitkan atau dibangkit sendiri? Yesus itu dibangkitkan dan bangkit sendiri. Dalam arti secara lebih sederhana,
kebangkitan Kristus itu dilakukan oleh Allah Tritunggal. Oleh Allah Tritunggal, ya, Allah Tritunggal. Dan itu membuktikan bahwa kalau contohnya Yesus bisa bangkit sendiri, itu membuktikan bahwa dia adalah Allah. Dia bisa bangkit sendiri. Tapi kalau contohnya dia dibangkitkan, itu juga membuktikan bahwa Allah mengkonfirmasi klaimnya Tuhan Yesus bahwa dia adalah Allah. Jadi Allah menyetujui bahwa Yesus itu adalah Allah. Sehingga kedua ini jangan dibentrokan. Ini dua-duanya benar. Maksudnya Tuhan Yesus dibangkitkan dan Tuhan Yesus bangkit sendiri. Dan lebih sederhananya, Kristus atau Tuhan Yesus bangkit adalah pekerjaan dari Allah Tritunggal. Ya, oke. Thank you untuk Aksa TV dan juga teman-teman yang sudah berpartisipasi. Oke. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita belajar teologi secara santai. Oke, selamat merayakan malam kudus ya. Oke, thank you.